Doppler. Nah, apa efek Doppler di sini? Efek Doppler di sini adalah gelombang, gelombang yang bergerak relatif. Nah, gelombang yang bergerak relatif antara sumber dan pengamat. Nah, dan pengamat. Jadi di sini harus ada gerakan yang relatif. Entah si pengamat menjauhi, entah si sumber mendekat, ya gitu. Harus ada gerakan di situ. Efek Doppler sendiri dirumuskan ini. FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS kali Fs. Nah, cara ngapalnya gimana? P kan kamu tulis dulu. PS. Nah, gitu ya, PS. Ini rumus pentingnya. Nah, ya. Keterangannya tadi udah aku tulis di kertas. Kalian mau lihat aja keterangan V itu apa, VP itu apa, VS itu apa. Kapan kita pakai plus? Kita pakai plus ketika VP-nya plus ketika apa? Pria. Nah, ya, atau pengamat. Di sini P-nya adalah si pengamat. Pria mendekati cewek baik kan ya, positif. Nah, berarti pengamat mendekati apa? Sumber. Nah, gitu. Kalau VS ladies itu baik ketika apa deh? Nah, ketika sumber menjauhi. Nah, perempuan itu baik ketika menjauhi pria. Nah, berarti sumber menjauhi pengamat. Nah, jadi gerak relatif itu antara si sumber sama si pengamatnya, gitu. Bisa dipahamin di sini saya. Yuk kita bahas soalnya di mana seorang pengamat mendengar suara dari seorang pengamat. Jadi ada sebuah pengamat mendengar suara dari sebuah sumber bunyi. Ternyata frekuensi suara yang diamati berarti frekuensi si pengamat lebih tinggi dari frekuensi dari sumber bunyi. Jadi ini lebih tinggi daripada frekuensi sumber bunyi. Ini berarti lebih rendah. Berarti FP-nya lebih tinggi daripada FS-nya. Hal ini dapat bekerja. Nah, dapat bekerja jika gimana? Nah, jika gimana? Ya sudah. Dari sini biar FP-nya tinggi. Nah, kita akan tahu apa Pak? Bentar, ini kok blogger ya? Jika gimana nih Pak? Kan FP-nya mintanya tinggi nih, ya. Berarti yang bagian atas ini kan ini kurungan ya, dikurungin. Di sini FP-nya biar tinggi, berarti plus ini harus tinggi dong, ya. Yang sebelah atas, sisi atas ini harus tinggi dong. Gitu. Ini berarti biar ini tinggi, berarti VS-nya harus rendah dong. Biar rendah apa? Ini minus. Gitu. Jadi pahamin? Nah, ya ini V-nya. Nah, dari sini gimana nih Pak? Di sini berarti ini FP-nya harus positif. VS-nya harus negatif. Nggak harus sih, tapi kemungkinan besar ini positif, ini negatif. Ya, yuk kita coba jawabannya A. Sumber bunyi tidak bergerak. Berarti VS-nya nilainya 0. Jadi V ini kecepatan sumbernya, si sumbernya, bukan kecepatan gelombangnya, bukan. Tapi kecepatan si bendanya, sumbernya kan tidak bergerak. Berarti kecepatannya sama dengan 0 ya. Tetapi pengamat berarti apa ya? Tetapi pengamat, kecepatan si pengamat bergerak menjauhi sumber. Nah, bergerak menjauhi. Kalau mendekati plus, kalau menjauhi berarti negatif. Wah, salah. VS-nya 0, VP-nya negatif lagi. Nggak sesuai yang kita inginkan. Salah. Yang B. Pengamat dan sumber bergerak searah. Nah, VP sama VS bergerak ke searah. Nah, ya. Pada garis lurus dengan kecepatan yang sama. Nah, VP sama VS ketika bergerak searah, ketika bergerak searah, apalagi dengan kecepatan yang sama, V yang sama. Ini tidak berlaku efek Doppler. Tidak berlaku efek Doppler. Kok bisa Pak? Kok bisa nggak berlaku efek Doppler? Coba aja. Contoh nih, ini adalah VP. Nah, jaraknya ke VS adalah R. Nah, katakanlah R ya jaraknya.
Oke, VP pengamat sama sumber sama-sama ke kanan. Nah, ini kan searah. Kecepatannya pun sama. Berarti katakanlah gini, sampai sini ya, VP-nya sampai sini. Berarti VS-nya sampai mana? Sampai sini kan? Nah, jaraknya sama dong, karena kecepatannya sama. Pindahnya sama dong, karena kecepatannya sama. Nah, pindahnya atau jaraknya mereka juga sama. Artinya apa? Sebenarnya sejatinya mereka nggak gerak. Karena jarak awal dengan jarak akhir tetap sama. Nah, gerak kan ya? Berarti tidak berlaku efek Doppler. Efek Doppler harus ada gerakan. Gitu. Oke ya. Yang C di sini sumber bunyi bergerak menuju pengamat, berarti VS menuju, menjauhi plus berarti menuju negatif. Wah, Pak, hampir benar nih. Ya, kita tinjau lagi. Pengamat bergerak menjauhi. Berarti VP bergerak menjauhi. Pengamat bergerak menjauhi kalau mendekati plus, kalau menjauhi berarti negatif. Ya. Dengan bergerak menjauhi sumber dengan kecepatan yang lebih besar. Berarti VP ini lebih besar daripada VS. Ya, minusnya semakin gede. Berarti nggak sesuai yang diinginkan dong kan. FP-nya mintanya gede. Kalau ini minusnya semakin gede kan berarti ini semakin kecil. Ya nggak? Berarti ini salah juga. Gitu. Dipahami? Aman ya? Yang keempat, yang D. Sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat. Nah, berarti sumber bunyi bergerak menjauhi plus. Ini berarti plus. Nah, meskipun Pak mintanya kan negatif, nggak sesuai nih Pak. Tunggu dulu, kita tahan dulu. Bisa jadi ini jawabannya ya. Kita bergerak menjauhi. Pengamat bergerak menuju. VP-nya menuju berarti positif. Nah, ini kan positif, tapi VS-nya nggak sama Pak. Tapi lihat dulu apa? Dengan kecepatan lebih tinggi, VP-nya lebih tinggi daripada VS-nya. Berarti ini plusnya lebih tinggi, Rek. Berarti kan angkanya lebih gede. Nah, sehingga FP-nya lebih gede. Angkanya kan lebih gede daripada yang di bawah. Meskipun yang di bawah plus, tapi VP-nya ini lebih gede, berarti FP-nya lebih gede dong. Berarti ini benar gitu. Yang E, coba pengamat bergerak menuju sumber. Berarti VP pengamat bergerak menuju berarti plus ya. Apa ini kan sesuai. Tunggu dulu VS-nya. Sumber bergerak menjauhi berarti juga plus. Ya nggak? Nah ini kan sama-sama plus Pak. Bergerak menjauhi, benar ya? Dengan kecepatan sumber lebih gede daripada pengamat. Kok bisa tahu Pak bergerak kecepatan si sumber lebih gede? Lihat aja koma sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat dengan kecepatan yang lebih besar. Berarti kecepatan yang lebih besar milik siapa? Sumber. Sebelum atau setelah tanda koma kan si sumbernya, berarti kan kecepatan yang lebih tinggi itu miliknya sumber. Gitu. Berarti ini salah karena pembaginya lebih gede. Ini lebih kecil, nggak sesuai. Oh iya gitu. Oke, kalau masih bingung bilang ya.